Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, kami akan memperkenalkan terlebih dahulu. Saya Sifat Fadilan, NPM 2301020775. Saya Amel Indonesia Dewi, M2301020234. Saya Dewi Natasha, M2301020294. Saya Tiwi Anggi, NPM 23010226. Saya Siti Angeline, NPM 2301020212. Saya Muhammad Dede Yusuf, M2301020179. Pada video ini kami akan menampilkan hasil daripada wawancara soal peran organisasi forum anak dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak. Ikut adalah hasil wawancara kami. Bahkan kami dari mahasiswa Banjarmasin yang sedang melakukan penelitian kualitatif dengan peran forum anak dalam pencegahan kekerasan terhadap anak. Nah, ini dilakukan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah kualitatif. Terima kasih kepada Bapak sudah meluangkan waktunya untuk sedia mengikuti untuk wawancara ini. Tujuan wawancara ini adalah untuk menggali informasi lebih dalam terkait perang, terus pelaksanaan berkaitan dengan perlindungan anaknya yang melibatkan forum anak pihak terkait PPA, yaitu Dinas dan Perlindungan Anak. Jadi ada beberapa pertanyaan dari kami. Bagaimana peran DPPA mengadvokasi kebijakan daerah agar lebih responsif terhadap isu kekerasan terhadap anak? Terima kasih sebelumnya dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Tentunya di PT ketiga hari ini tidak terlepas dari beberapa atau instansi lainnya yang harus bekerjasama agar berupa misi. Untuk advokasi sendiri, kita mungkin namanya tim gugus tugas Kota Anak. Itu diantaranya ada beberapa lembaga-lembaga seluruh SKPD Dinas yang Kota Banjarmasin bersama juga dengan instansi lembaga PPK. Karena pada ketentuan dan juga Perpres nomor 35 tahun 2022 itu menyatakan bahwa untuk mewujudkan sosial anak itu adalah bersinergi antara lembaga pemerintah, dunia usaha juga, ada media dan juga lembaga masyarakat. Itulah advokasi kami untuk mengedukasi juga semua lembaga itu akan kita konvensional anak terkait dengan lingkungan anaknya. Terus pertanyaan yang kedua, nih kendala utama yang dihadapi DPP menyelenggarakan program perlindungan anak di daerah ini, dan bagaimana sih solusinya, Pak? Pertama terkait dengan perlindungan anak ya, dari beberapa kasus-kasus ya kekerasan yang terjadi di Banjarmasin. Kita ketahui bersama bahwa kasus selama ini kasus kekerasan ya di Kota Banjarmasin itu yang bersama masyarakat itu masih menganggap sebagai makanan tabu ya masyarakat keluarga yang tidak perlu diumbar ke publik masalah keluarga. Nah, itulah minimnya pengetahuan dari masyarakat tentang pelaporan. Nah, kita punya namanya ada inovasi dari D3A itu namanya warung masyarakat. Itu kalau masyarakat itu adalah suatu wadah mengurung permasalahan perempuan dan anak. Nah, kita ketahui bersama bahwa kasus kekerasan itu sebagai fenomena gunung es. Terlihat sebagai kecil, tidak sebenarnya masih banyak lagi. Makanya sebagai masyarakat hanya yang masuk ke publik hanya bagian kecil. Sebenarnya kalau di bawah yang tidak terlihat, itu masih banyak sekali kan. Nah, itu ada inovasi tauhid juga di Solo itu kita putuskan sosialisasi dari bullying masalah ya setiap Senin, Selasa, Rabu kami diperintahkan oleh kepala dinas untuk menjadi bidang acara terus edukasi ke sebuah sekolah. Jadi kami sertifikat namanya itu hubungan siswa yang mengedukasi terkait dengan bullying. Jadi kita punya tim yang diasakan oleh kita itu adalah perpanjangan tangan dari pemerintah untuk agar yang mendapatkan laporan terkait dengan kekerasan di sekolahnya di luar sekolahnya itu bisa melaporkan. Kalau dilihat angka kekerasan mungkin naik ya. Naik. Kalau dilihat dari angka memang itu kan suatu kesalahan ya, permasalahan di pemerintah daerah. Namun bagi kami itu adalah suatu pencapaian. Artinya konteksnya seperti itu. Semakin banyak masyarakat yang melapor, semakin banyak masyarakat yang percaya dengan lembaga perlindungan. Nah, itu makanya tadi setiap memberi edukasi berbagai lembaga pendidikan, lembaga perguruan tinggi dan juga di masyarakat dan fasilitas. Tiga adalah bagaimana DPPA bekerja sama forum anak dalam upaya mencegah kekerasan terhadap anak. Untuk forum anak ya, forum anak itu di bawah binaannya dari DP3A. Itu tersedia di semua kecamatan dan semua kelurahan. Melakukan edukasi kepada forum anak, kita melakukan konsensi hak anak terhadap forum anak, juga peduli terkait dengan pelaporan dan pelapor dua orang itu tentang pelapor dan pelapor. Dan yang keempat, pasti langkah-langkah konkret yang diambil dari DPPA untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kekerasan terhadap anak melalui forum anak. Kegiatan-kegiatan itu dan ke depan ini kita juga akan mengundang forum anak, biasanya di anak pertemuan itu bagian potensi anak yang di mana di situ berikan informasi terkait hak-hak anak juga bukan hak anak itu tadi, bagaimana dia mereka mengembangkan sebagai perannya untuk pelopor dan pelapor itu tadi. Ya, setiap minggu mereka melakukan kegiatan-kegiatan dan juga ada beberapa inovasi dari forum anak itu sendiri. Untuk salah satunya adalah merasa kita bermain bersama anak. Kalau jadi forum anak itu melakukan edukasi pada anak di mana nih anak permainan tradisional yang selama ini kan mungkin dijauhkan ya adanya forum anak
mengundang anak-anak di sekitaran Tera Kamboja itu mereka bermain tradisional. Terakhir, bagaimana DPPA mengukur efektivitas program-program yang dilaksanakan dalam forum anak untuk mencegah kekerasan terhadap anak? Bagaimana nih program-program yang sudah dijalankan atau yang sudah dilaksanakan dalam forum anak ini untuk mencegah kekerasan? Pada tanggal 27 Mei ke depan ini akan dilakukan verifikasi lapangan hybrid oleh tim Kementerian Independen, karena yang mana itu adalah hasil dari evaluasi suatu program pemerintah daerah yang dilakukan di tahun 2023. Ini target utama. Nah, di situ peran forum anak sangat-sangat penting ya. Karena pada saat verifikasi lapangan hybrid nanti forum anak itu akan disediakan waktu khusus pada saat breakout. Itu nanti pada saat verifikasi lapangan semua tim gugus tugas, semua SKPD, semua lembaga-lembaga vertikal, dunia usaha juga lembaga masyarakat itu akan diintervensi oleh tim dari kementerian. Ada breakout, pada saat breakout itu forum anak dikhususkan sendiri waktunya. Itu mereka akan apakah dalam framework itu forum anak dilibatkan, karena di situ kan ada hak partisipasinya sebagai anak atau masing terkait dengan program pemerintah. Halo, perkenalkan nama saya Tajmila. Saya mahasiswa Fakultas Hukum, sekaligus fasilitator Forum Anak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, dan juga dulunya pernah menjadi pengurus dari Forum Anak Nasional dan juga pengurus dari Forum Anak Daerah Kabupaten Banjar. Apa aja sih Kak peran-peran dari Forum Anak dan juga apa aja emang tugas-tugas forum anak tersebut? Kalau peran Forum Anak, sebenarnya Forum Anak ini kan adalah organisasi anak ya. Jadi anak itu sesuai definisi undang-undang sebenarnya adalah di bawah dari 18 tahun. Nah, jadi organisasi anak yang menjembatani antara anak-anak dengan pemerintah. Perannya apa? Perannya sebagai 2P. Jadi yang pertama adalah pelopor dan yang kedua adalah pelapor. Kalau boleh tahu ada nggak sih Kak ibaratnya program-program kerja atau kegiatan dari forum anak tersebut yang sebenarnya arahnya menuju kepada bentuk partisipasi mereka untuk mencegah kekerasan terhadap anak tersebut? Nah, jadi untuk program kerja yang terkait dengan kekerasan, tentu kita banyak sekali ya, dan juga ada yang namanya Malfora, ada majalah Forum Anak, terus ada juga website forumanak.id gitu, untuk menghimpun semua kegiatan-kegiatan dari Forum Anak itu gitu. Kalau kita ibaratnya bicara soal kekerasan kayak berkaca dengan kejadian-kejadian yang agak marak di akhir-akhir tahun kebelakang ini, mungkin ada kejadian-kejadian yang terjadi di sekolah di salah satu Banjarmasin yang terjadi ada penusukan. Itu bagaimana sih pendapat kakak sebagai orang yang ibaratnya ikut di forum anak dan menghadapi masalah itu? Setahu saya juga di kasus tersebut itu sudah ditangani oleh pihak yang berwenang. Ada lembaga perlindungan anak juga, LPA Kalimantan Selatan, di sana yang ikut mendampingi. Kemudian dari kepolisian. Oke. Kalau ibaratnya selain dari program-program kerja tadi, apa sih Kak sebenarnya partisipasi para anggota untuk ikut berperan gitu loh dalam pencegahan kekerasan terhadap anak tersebut? Iya, nah jadi selain 2P ada juga peran lain namanya tuh PAPP. Nah, PAPP itu adalah singkatan dari Partisipasi Anak dalam Perencanaan Pembangunan. Oke, mungkin akhir kalimat yang bisa kami kasih ke masyarakat untuk mencegah kekerasan terhadap apa nih Kak? Yuk lebih peduli, karena tadi semua anak itu adalah aset yang berharga gitu bagi bangsa ini, karena yang jadi pemimpin masa depan kan anak, jadi harus terlindungi. Kalau kata slogannya Kemen PPA sih, anak terlindungi Indonesia maju, gitu sih dari aku. Terima kasih. Tentang bagaimana sih peran forum anak dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak. Nah, jadi kami itu punya program kerja namanya Kibra, kampanye inspiratif untuk kita. Jadi kampanyenya itu biasanya kami menyuarakan isu-isu apa sih yang lagi hangat dibicarakan, yang sesuai dengan kluster-kluster hak anak. Ya, kami itu biasanya posting itu di story Instagram dan pakai @yours. Jadi semuanya yang melihat itu bisa bantu menyebarkan. Oke. Kalau tentang partisipasi anggota forum anak tersebut dalam menyuarakan isu kekerasan terhadap anak gimana? Itu biasanya kami ada namanya perumusan suara anak. Ya, itu kami biasanya sih kalau dari forum anak daerah dari Kalimantan Selatan sendiri itu yang turun ke lapangan adalah forum anak dari kabupaten dan kota. Jadi mereka bakal sempat hasilnya itu untuk kami ringkas kembali dan kami akan suarakan pada saat musrembang. Kalau musrembang itu apa ya? Musrembang itu adalah musyawarah perencanaan pembangunan. Oh, berarti hasil dari musrembang tersebut disampaikan di musrembang tadi? Ya, tidak lanjuti sama pemerintah atau yang berwenang. Kalau untuk dampak program tersebut, apakah ada untuk peningkatan kesadaran anak-anak tersebut dan masyarakat? Kalau dari program Jaya tadi itu anak-anak perasaan mereka jadi bisa protek lah. Terima kasih banyak Kalisa.